Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 Klan Gorevien, 1. Di Demon Capital. Di halaman klan Gorevien, pria parubaya berambut merah memegang mangkuk teh di tangannya. Berpikir keras. Laporkan. Seorang lelaki tua berambut merah berjalan ke halaman dengan cepat, dan membungkuk kepada lelaki parubaya berambut merah. Laporkan kepada Patriark. Ada berita dari Dizu. Ayo, pria parubaya berambut merah itu tampak tidak sabar. Pemuda yang memasuki reruntuhan kuno bernama Xiao Yan. Dia adalah murid keluarga klan Xiao di negara kekaisaran. Dia berada di tahap tengah kaisar pertempuran bintang 1. Sekarang klan iblis jiwa telah mengirim 5 klan untuk menangkap Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan sudah melarikan diri, keberadaannya tidak diketahui. Pria tua berambut merah itu melaporkan berita dari Dizu secara rinci. Kau bilang dia kabur. 5 anggota klan iblis jiwa tidak bisa menangkapnya. Tanya pria parubaya berambut merah itu. Ya, pria tua berambut merah itu menjawab. Seorang pria kecil di tahap tengah seorang kaisar pertempuran bintang 1. Jika dia dapat bertahan dari reruntuhan kuno, dia pasti telah memperoleh sesuatu. Dan dia dapat melarikan diri dari klan iblis 5 jiwa. Lakukan yang terbaik untuk mencari Xiao ini. Keberadaan Yan. Dan pastikan untuk menemukan orang ini. Ya, pria tua berambut merah itu menjawab. Baru saja akan berbalik dan keluar. Tunggu. Di mana Nona? Ku dengar dia menyelinap keluar. Pria parubaya berambut merah itu menghentikan pria tua berambut merah yang hendak pergi. Ini. Nona ingin keluar. Kita tidak bisa menghentikannya. Pria tua berambut merah itu tiba-tiba sedikit menurunkan suaranya. Menyelinaplah saat ini. Dia pasti pergi ke Dizu. Menurut emosinya. Jika ada konflik dengan klan iblis jiwa. Huff. Jika ada yang salah dengan wanita muda itu, aku akan bertanya padamu. Biarkan aku tahu. Sekali Nona yang ditemukan, lakukan yang terbaik untuk menjaga Nona tetap aman dan membawanya kembali kepadaku. Penyihir kecil ini, pria parubaya berambut merah itu tampak serius. Tetapi meskipun nadanya keras, dia tidak bisa menyembunyikan rasa sayang di hatinya. Ya, pria tua berambut merah itu hendak berbalik dan pergi lagi. Saudaraku. Suara nyaring seperti lonceng terdengar. Bukan siapa King Muer. Wajah pria parubaya berambut merah itu santai. Dan pria tua berambut merah itu juga menghela nafas panjang. Apa yang kamu katakan buruk tentangku di belakangku? King Muer memiringkan kepalanya dan mengangguk ke pria tua berambut merah itu saat dia bertanya. Pria tua berambut merah itu jelas takut pada penyihir kecil itu. Dan dia mundur selangkah dengan tergesa-gesa. Beraninya aku. Oke. Kenapa kamu tidak mendengarkan salam dan menyelinap keluar? Katakan padaku. Mengapa kamu begitu baik kali ini? Dan kembali sendiri. Pria parubaya berambut merah membantu pria tua berambut merah itu. Dan lelaki tua berambut merah itu buru-buru pergi. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 Klan Gorevien, 2. Kemudian King Muer berbalik dan berjalan ke pria parubaya berambut merah. Menarik lengan pria parubaya berambut merah dan gemetar. Saya selalu sangat baik. Saudara, lihat. Apa ini? Setelah itu, dia mengeluarkan inti ajaib di tangannya. Yang merupakan inti ajaib dari binatang bintang 5 yang telah terbunuh di nadi kekaisaran sebelumnya. Dari mana asalnya? Pria parubaya berambut merah itu bertanya. Tentu saja aku mengambilnya dari membunuh monster bintang 5. Apa menurutmu aku yang mengambilnya? King Muer berkata dengan bangga. Bagaimana? Bukankah adikmu luar biasa? Hehe, luar biasa. Kamu yang terbaik. Oke. Pria parubaya berambut merah itu menggoda saudara perempuannya. Kamu mengerti. Kamu tahu bagaimana menggodaku. King Muer cemberut pada kakaknya. Ngomong-ngomong, saudaraku, kali ini aku membawa seseorang keluar dari Mou Yaosen. Kenapa? Siapa yang dicari penyihir kecil kita? Pria parubaya berambut merah itu dengan senang hati menggoda adiknya. Aku serius. Katamu itu tidak mengejutkan. Orang ini pertama kali mengatakan bahwa dia tersesat. Dan dia tidak tahu cabang mana yang dia miliki. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kami milik keluarga Gorevien, dia berteriak dan bersikeras, melihat sang patriark.
Bocah Dou di bintang 2 belaka. Yang begitu berani sehingga dia akan bertemu dengan sang patriark. Tertangkap oleh saya, kata King Muer dengan mata terbelalak dan tatapan serius. Apa dia tidak mengatakan apa-apa tentang melihatku? Siapa nama anak ini? Pria parubaya berambut merah itu menjadi tertarik. Namanya Yan Xiao. Dan dia berkata dia memiliki sesuatu yang penting untuk dicari. Saya bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Dan dia berkata dia tidak akan mengatakan apa-apa kecuali dia melihat patriark. Saya tidak percaya. Saya kira itu mata-mata dari klan lain. King Mu berkata dengan tatapan yang sangat berwawasan. Yan Xiao. Yan Xiao. Xiao Yan. Xiao Yan. King Haoran memiliki tebakan di dalam hatinya. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, King Muer melanjutkan. Oh, ngomong-ngomong. Dia ingin aku mengucapkan 3 kata kepadamu. Mengatakan bahwa selama kamu mendengar 3 kata ini, kamu pasti akan bertemu dengannya. Itu sangat misterius. King Muer kemudian teringat Xiao Yan bertanya dia untuk menyampaikan 3 kata. Dan dengan cepat menambahkan. Pria parubaya berambut merah itu mengerutkan kening. 3 kata. Apa 3 kata? Rasa penasaran muncul di hatinya. Xuan. King. King Xuantian. Ya, ini adalah King Xuantian. King Muer akhirnya mengingat 3 kata ini. Otak pria parubaya berambut merah itu meledak dengan dengungan. Tangannya menghantam bahu King Muer. Matanya tertuju pada King Muer. Dan napasnya menjadi tidak rata. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Petik 2. King Muer tercengang dengan penampilan kakaknya. Dia belum pernah melihat kakaknya seperti ini sebelumnya. Dan dia berkata dengan takut-takut. King. King Xuantian. Kakak. Ada apa denganmu? Pria parubaya berambut merah itu segera menyadari kesalahannya. Sedikit ekstasi. Dan buru-buru bertanya pada King Muer. Di mana orang ini sekarang? Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 Klan Gorevian 3. Aku meminta King Xiong untuk menahannya di penginapan. King Muer menjawab dengan lemah. Seseorang, pria parubaya berambut merah itu tiba-tiba berteriak keras. Pria tua berambut merah di luar halaman segera berlari masuk. Lewati pesananku. Semua tetua dan kapten. Semua pergi ke penginapan untuk bersiap. Ya, Muer. Cepat dan bawa saudara untuk melihat orang ini. Pria parubaya berambut merah itu meraih tangan King Muer dan berjalan keluar. Saudaraku, siapa dia? Kamu benar-benar pergi menemuinya setelah mendengar 3 kata itu. King Muer bertanya pada kakaknya dengan bingung. Jangan tanya. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Kali ini kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Pria parubaya berambut merah itu berkata kepada saudara perempuannya dengan sangat serius. Melihat penampilan serius kakaknya, King Muer tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan berjalan menuju penginapan bersama kakaknya. Segera, 2 bersaudara itu datang ke penginapan. Pada saat ini, banyak orang sudah menunggu di sana. Tidak ada yang lebih rendah dari Dou di bintang 4. Pemilik penginapan secara alami adalah anggota keluarga Gorevian, tetapi levelnya tidak tinggi. Menyaksikan orang-orang besar dari klan berkumpul di penginapan, dan patriark datang sendiri. Dia tidak tahu apa yang telah dia sebabkan. Wajahnya memutih karena ketakutan. Dan kakinya memutih. Gemetar tak henti-hentinya. Pria parubaya berambut merah memandang pemilik penginapan dan bertanya. Pelanggan macam apa yang ada di toko? Pemilik penginapan itu menjawab dengan tergesa-gesa. Bisnis tidak baik. Hanya beberapa pria dan wanita muda yang baru saja tiba untuk tinggal. Pergi dan dapatkan hadiah 100 koin naga. Itu bukan urusanmu di sini. Ketika pemilik penginapan mendengar ini, dia dengan cepat berlutut dan bersujud. Terima kasih, Patriark. 100 koin bertanda naga dapat bernilai 10.000 koin emas. Dan penginapannya sendiri tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Saya bangun dan pergi untuk mengumpulkan uang hadiah. Pria parubaya berambut merah itu melirik semua orang. Dengan ekspresi serius di wajahnya dan perintah yang bersemangat. Semua orang mengelilingi tempat ini. Dan tidak ada makhluk hidup yang diizinkan untuk mendekat, dan siapapun yang melanggarnya akan dibunuh. Kemudian dia menoleh ke King Muer dan berkata, bahwa aku menemuinya. Semua orang yang hadir, tidak tahu apa yang terjadi, saling memandang dengan cemas. Tetapi tidak ada dari mereka yang bertanya. Dan mereka semua menghela nafas dengan kuat, masing-masing mencapai posisi yang seharusnya mereka capai, dan mengepung rumah di depan mereka. King Muer berjalan menuju kamar Xiao Yan dengan kakaknya. Pada saat ini, di kamar Xiao Yan, Xiao Qi panik. Dia merasa ada banyak pria kuat di luar ruangan. Aura pria kuat ini jarang terjadi dalam hidupnya.
Xiao Yan secara alami merasakannya juga. Dan hatinya akhirnya tenang. Akhirnya di sini. Kemudian dewa tua itu ada di sana dan menutup matanya untuk menyegarkan diri. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar di luar pintu, diikuti oleh ketukan di pintu. Silakan masuk. Xiao Yan membuka matanya dan menyapa dengan tenang. Pintu didorong terbuka. Pria parubaya berambut merah dan King Muer masuk. Dan King Xiong, yang menjaga pintu, berbalik dan turun. Begitu pria parubaya berambut merah memasuki ruangan, dia melihat ke atas dan ke bawah ke Xiao Yan di depannya. Melirik Xiao Qi ke samping. Dan kemudian mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan, adik laki-laki ini. Tapi kamu ingin melihat saya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 Klan Gorevian 4. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan menatap pria parubaya berambut merah tanpa ekspresi. King Muer marah. Anak ini tidak seperti ini. Mengapa dia begitu mengabaikan pujian sekarang? Dia berteriak pada Xiao Yan, saudaraku menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu ingin mengadili kematian? Pria parubaya berambut merah itu tidak mengepalkan tinjunya. Tetapi sebaliknya, dia menoleh dan menatap King Muer. Memarahi dengan suara yang dalam. Muer, jangan kasar. Petik 2. King Muer sangat terkejut. Apa yang terjadi pada saudaraku hari ini? Mencaci maki dirinya sendiri untuk anak di depannya ini. Pada saat ini, Xiao Yan berdiri. Dan tanpa membalas hormat, dia berkata kepada pria parubaya berambut merah. Saya ingin melihat patriark klan Gorevian. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Pria parubaya berambut merah itu tidak marah. Dia meletakkan tinju yang dia pegang. Dan menjawab dengan ramah. Saya King Haoran. Patriark klan Gorevian saat ini. Bolehkah saya bertanya siapa adik laki-lakinya? Xiao Yan kemudian mengepalkan tinjunya kembali dan berkata, Junior Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan. Apakah kamu Xiao Yan yang keluar dari reruntuhan kuno di Dizu? King Haoran bertanya dengan heran. Meskipun ada spekulasi sebelum datang ke sini, King Haoran tidak bisa tidak terkejut ketika Xiao Yan secara pribadi mengkonfirmasinya. Pada saat ini, King Muer bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa anak yang dia bawa kembali ke hadapannya sebenarnya adalah anak manusia yang keluar hidup-hidup dari reruntuhan kuno Dizu. Ada di sini. Xiao Yan menjawab dengan tenang. Kamu bukan dari ras iblis. Kenapa kamu memiliki aura ras iblisku sebelumnya? King Muer tiba-tiba bertanya dengan tegas kepada Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan sudah memiliki aura ras manusia. Dan pertanyaan ini juga Xiao Yan pertanyaan yang selalu ingin ditanyakan Qi. Ini, aku minum pil obat sebelumnya. Jadi untuk sementara aku menghirup iblis. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak ingin memberitahu dia bahwa dia memiliki darah iblis. Oke. Bahkan jika itu masalahnya. Lalu mengapa kamu mengatakan namamu Yan Xiao? Itu adalah hal yang umum untuk menggunakan nama palsu untuk menutupi identitasmu ketika pergi. Tapi King Muer jelas berbohong kepada Xiao Yan untuk mengatakannya. Dirinya sendiri Yu Huai. Sekarang semua iblis. Tidak. Bukan hanya iblis. Yang mencariku. Beranikah aku menyebut namaku Xiao Yan? Xiao Yan menjawab dengan percaya diri. King Muer tidak mengatakan apa-apa. Memutar matanya. Dan berhenti mengeluarkan suara. Pada saat ini, King Haoran menekan kegembiraan di hatinya. Orang yang dia cari ada tepat di depannya. Dan dia melakukan perjalanan khusus untuk menemukannya. King Haoran benar-benar tenang. Tidak tahu apa yang didapat Xiao Yan di reruntuhan kuno. Dia tidak bisa membuat Xiao Yan memiliki kesan buruk tentang dirinya sendiri. Jadi dia bertanya pada Xiao Yan sambil tersenyum. Adik laki-laki memanggilku untuk melihatku. Apa yang bisa aku ajarkan padamu? Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 Klan Gorevian 5. Dan sekarang Xiao Qi benar-benar bingung. Dia tidak tahu bahwa Xiao Yan akan datang untuk menemukan patriark klan Gorevian ini. Dalam pendidikan masa kecilnya, iblis adalah ras yang haus darah dan brutal. Mereka melakukan semua kejahatan. Dan mereka adalah musuh umat manusia. Dia khawatir orang-orang dari ras iblis ini akan merugikan Xiao Yan. Tetapi patriark ras iblis di depannya tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadap Xiao Yan dan dia. Dia juga sopan dan hormat. Yang benar-benar menumbangkan sikapnya terhadap Xiao Yan dan pengetahuan iblisnya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Mengapa Anda selalu datang segera setelah Anda mendengar 3 kata King Xuantian? Xiao Yan selalu bingung dengan pertanyaan ini. Patriark klan bereaksi keras ketika mendengarnya. Aku tidak tahu. Adik kecil. Ketika patriark klan kita ada,
dia akan memberi dirinya nama lain. Nama ini hanya diketahui oleh segelintir orang inti di klan. Itu bisa digunakan untuk memverifikasi keasliannya. Perintah Patriark, misalnya. Nama saya King Haoran sekarang. Tetapi saya memiliki nama Patriark lain. King Xuantian adalah nama Patriark leluhur saya. Dan sekarang hampir tidak ada seorang pun kecuali saya yang mengetahuinya. Mengucapkan 3 kata ini menunjukkan bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan leluhur saya. Saya tidak tahu apakah adik laki-laki itu mengerti penjelasan ini. Xiao Yan tiba-tiba tahu di dalam hatinya bahwa metode rahasia ras iblis sangat ketat. Permisi. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah Patriark klan Gorevien? Xiao Yan mengajukan pertanyaan kedua. Ordo Gorevien terlalu penting. Ini masalah besar. Dan tidak boleh ceroboh. Xiao Yan harus mengkonfirmasinya dengan jelas. Ini, King Haoran benar-benar ditanya. Dan dia tidak pernah memikirkan bagaimana membuktikan bahwa dia adalah Patriark klan Gorevien. Tanyakan pada diri sendiri untuk membuktikannya. Mereka semua adalah orang-orang mereka sendiri. Mengapa anak ini bisa mempercayainya? Untuk sementara, dia benar-benar tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah Patriark klan Gorevien. Hei, aku berkata bahwa kamu adalah seseorang. Apakah kamu bertanya kepada orang-orang seperti ini? Kakakku awalnya adalah Patriark klan Gorevien. Bukti apa yang dibutuhkan ini? Aku adalah buktinya. Oke. King Muer tidak senang itu adalah raungan centil di Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika saya tidak bisa membuktikannya, saya tidak bisa. Ada banyak hal yang hanya bisa saya katakan kepada Patriark klan Gorevien. Sebenarnya, hati Xiao Yan saat ini pada dasarnya telah mengkonfirmasi identitas King Haoran. Tetapi dia masih ingin mengkonfirmasinya pada akhirnya. Bagaimanapun juga, token Gorevien adalah artefak suci dari ras iblis. Nama keluarga saya King. Dan saudara laki-laki saya juga bermarga King. Semua orang di klan kami memiliki nama keluarga King. Di klan iblis, hanya Goreviens yang memiliki nama keluarga King. Klan lain yang menginginkan nama keluarga King tidak memenuhi syarat. Bisakah ini membuktikannya? Itu, King Muer mengucapkan serangkaian kata-kata berderak. Sangat cepat. Ya, ini memang bisa membuktikan identitas Patriark klan Gorevien King Haoran. Mengapa saya tidak mengharapkannya? Xiao Yan merasa malu dan buru-buru membungkuk ke King Haoran. Junior tersinggung sekarang. Ini hanya masalah yang sangat penting. Jadi saya harus berhati-hati. Saya juga meminta para senior untuk memaafkan saya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 Klan Gorevien 6. King Haoran buru-buru mengulurkan tangannya untuk menopang kepalan tangan Xiao Yan. Sama-sama, adik kecil, kamu harus berhati-hati. King Muer membuat bersenandung dan menatap Xiao Yan. Seolah-olah itu berarti kamu bisa mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu. Xiao Yan menegakkan tubuh dan berkata kepada King Haoran dengan wajah serius. Saya dipercayakan oleh senior King Xuantian untuk menyerahkan sesuatu kepada kepala klan Gorevien saat ini. Token ajaib muncul dan menyerahkannya kepada King Haoran. King Haoran menatap Ordo Gorevien dengan cahaya keemasan di matanya. Dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. King Muer juga melebarkan matanya. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, King Haoran kembali sadar. Dia mengangkat tangan kanannya dan membelai jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Dan noda darah muncul dan darah mengalir keluar. King Haoran meneteskan darah segar pada Ordo Gorevien. Tetapi Ordo Gorevien tidak merespon. King Haoran tidak bisa menahan cemberut dan menatap Xiao Yan. Kekuatan jiwanya langsung dilepaskan. Dan dia mengunci Xiao Yan. Matanya berbalik sedikit. Setelah beberapa putaran, alis mulai meregang perlahan. Xiao Yan telah memperhatikan gerakan King Haoran. Dan ketika dia melihat King Haoran meneteskan darah, dekrit iblis darah tidak merespon. King Haoran segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengunci dirinya sendiri. Dan segera memahami alasannya. Kamu tidak harus melihatnya seperti itu. Aku, senior King Xuantian memintaku untuk memberimu token ini. Hehe, adik laki-laki. Jangan takut. Kaisar leluhur saya seharusnya tidak hanya memberi Anda satu hal ini. Saya merasa bahwa Anda masih memiliki nafas orang tuanya. King Haoran berkata kepada Xiao Yan dengan sangat ramah. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk. Senior King memang memberi saya sesuatu yang lain. Tapi bukan itu yang ingin saya berikan kepada Anda. Oh, ya, ada sebuah cincin. Senior itu mengatakan bahwa dia menyimpannya sepanjang hidupnya dan memberikannya kepada saya. Saya tidak bisa membukanya.
Saya mengatakan bahwa Anda perlu menggunakan metode rahasia keluarga untuk membantu membukanya. Setelah berbicara, Xiao Yan mengeluarkan cincin merah yang aneh. Begitu dia melihat cincin ini, cahaya keemasan di mata King Haoran bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum Xiao Yan menyerahkannya kepadanya, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Tanpa jeda, setetes darah menetes ke atasnya. Setetes darah sang King Haoran pada cincin itu. Merah aneh itu segera meledak dengan sinar cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah darah menyembur dari leher ketika seseorang dipenggal. Cahaya berwarna darah berangsur-angsur menghilang. Pikiran King Haoran bergerak, dan permukaan cincin itu terungkap. Di telinga King Haoran dan King Muer, sebuah suara sedih terdengar pada saat yang sama. Nak, ketika kamu mendengar kalimat ini, itu berarti kamu telah memperoleh token Gorevien dan cincin Gorevien. Dan kamu adalah milik ras iblisku. Ada generasi baru dari Demon Sovereign. Ingat, kita harus menyatukan Demon Rache. Membiarkan Demon Rache bersatu. Dan berhenti membiarkan Demon Rache menurun. Kaisar ini menggunakan sisa energi dari jiwa yang tersisa untuk meninggalkan pernyataan ini dan meminta Anda 3 hal. Pertama, tidak peduli seberapa kuat klan iblis di masa depan. Itu bisa disebut kuat. Tetapi tidak akan pernah bisa menjadi raja. Kedua, jika klan ini mengolah metode melahap jiwa, mereka akan membunuh tanpa belas kasihan. Ketiga, lakukan segala yang mungkin untuk berteman dengan Xiao Yan. Ingat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 Gorevien 7. King Haoran dan King Muer tercengang ketika mereka mendengar kata-kata terakhir yang ditinggalkan King Xuantian kepada mereka. Terutama King Muer. Dia tidak tahu bahwa apa yang dibawa Xiao Yan kepada kakaknya sangat penting. Dan King Haoran adalah seorang semangat juang yang kuat. Dikeluarkan untuk membungkus cincin. Dan 3 wasiat King Xuantian lebih mengejutkan saudara-saudari. Yang pertama mudah dimengerti. Pada awalnya, iblis ingin menjadi raja di benua Doudi. Dan mereka hampir dimusnahkan. Yang kedua adalah metode pemakan jiwa. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Tetapi setelah mendengar nama, itu harus menjadi metode jahat seperti melahap jiwa. Aturan ketiga adalah yang paling mengejutkan mereka. Mereka tidak mengharapkan kaisar leluhur untuk menghargai bocah ini yang hanya seorang kaisar petarung bintang 2 di depannya. Dia secara khusus memerintahkan untuk melakukan segala yang mungkin untuk berteman dengannya. Segalanya mungkin. Dan dapat dikatakan bahwa hampir masalah mencurahkan semua kekuatan Anda untuk berteman baik. Ada apa dengan anak ini? Kata terakhir ini hanya dapat didengar oleh 2 saudara lelaki dan perempuan dari keluarga King. Tetapi baik Xiao Yan maupun Xiao Qi tidak dapat mendengarnya. Jelas, itu membutuhkan identifikasi garis keturunan. Sarana Doudi bintang 9 benar-benar tidak biasa. Setelah pulih dari keterkejutannya, King Haoran buru-buru melihat cincin di tangannya lagi. Dan kekuatan jiwa menembus ke dalamnya. Dalam sekejap, sebuah tanda cahaya merah darah yang bersinar perlahan muncul dari cincin itu, tergantung di depan Haoran. King Haoran dan King Muer menahan napas pada saat yang sama. Dan cahaya api diproyeksikan di mata mereka. King Haoran dengan hormat mengulurkan tangannya dan menurunkan token yang ditangguhkan. Dan setetes besar darah segar menetes ke token dengan jari telunjuk kanannya. Token tiba-tiba bersinar di mana-mana. Pertama merah muda, lalu merah terang, lalu lebih dalam dan lebih dalam. Secara bertahap berubah menjadi merah darah. Dan atmosfer berdarah yang kuat meresap seketika. Penuh makna mengerikan. Kemudian, merah darah cahaya tiba-tiba menjadi lebih kuat, merangsang mata dari semua orang di ruangan itu. Dan 3 karakter merah menonjol di tanda, Ordo Setan Darah. Mata Xiao Yan membulat saat ini. Melihat ini, jika dia tidak mengerti, dia akan bodoh. Jelas, ini adalah token Gorevien asli. Apa yang diserahkan King Xuantian kepadanya adalah produksi Bei. Token asli disembunyikan di dalam cincin. Dan cincin itu harus dibuka hanya oleh darah keluarga kerajaan iblis. Yang mencegah semua kemungkinan kecelakaan. Jiang masih tua dan pedas. King Xuantian benar-benar rencana yang bagus. Namun, Xiao Yan tidak bermaksud menyalahkan King Xuantian sedikit pun. Itu karena hubungan antara token Gorevien terlalu penting dan dia harus ekstra hati-hati. Xiao Yan ingin memahami apa yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba dia merasa jauh lebih nyaman. Misinya akhirnya selesai. Dan krisis klan Xiao bisa dihilangkan. King Haoran tertawa dan meletakkan cincin di jarinya. Adik laki-laki, kamu tidak bisa begitu saja membawakanku harta karun. Tahukah kamu apa cincin ini? Cincin ini disebut cincin Gorevien. Ini Gorevien saya. Cincin patriark sebuah keluarga.
yang hilang selama puluhan ribu tahun, akhirnya kembali hari ini. King Haoran mundur selangkah, meraih King Muer, menghadap Xiao Yan, dan berkata dengan sangat tulus, adik laki-laki mengambil artefak suci klan iblis saya dan harta klan iblis darah saya untuk klan iblis saya. Ini adalah saya, dermawan besar dari seluruh ras iblis. Terimalah aku. Setelah mengatakan itu, dia menyeret King Muer dan berlutut. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 Klan Gorevian, 8. Bagaimana Xiao Yan berani menerima hadiah sebesar itu? Dia mengambil langkah maju dengan tergesa-gesa, mencoba menghentikan dua saudara lelaki dan perempuan dari keluarga King dari berlutut. Pada saat ini, arus dingin menembus langsung ke tubuh Xiao Yan, dari saku Xiao Yan. Begitu arus dingin ini memasuki tubuh Xiao Yan, dengan cepat turun ke meridian Xiao Yan, dan energi yang kuat langsung mengejutkan Xiao Yan. Arus dingin ini adalah roh Netherworld, karena Xiao Yan telah menyerahkan token Gorevian kepada kepala klan-klan Gorevian, dan telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh King Xuantian. Roh Netherworld akan secara otomatis mengenali tuannya. Tapi bagaimana energi hal aneh seperti Nether Spirit bisa menahan kekuatan Xiao Yan di tengah panggung Kaisar Do Bintang 2? Oleh karena itu, Xiao Yan langsung kewalahan oleh energi kuat dari roh Netherworld. Melihat Xiao Yan tiba-tiba pingsan, Xiao Qi segera bergegas maju dan memeluk Xiao Yan yang sedang koma. Menatap King Haoran yang hendak berterima kasih kepada Xiao Yan dengan tatapan membunuh. Menggertakkan giginya dengan getir dan berkata, seperti yang diharapkan dari Demon Rache. Dia pikir King Haoran yang membunuhnya setelah dia mendapatkan sesuatu. King Haoran tercengang dengan apa yang terjadi di depannya. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Yan tiba-tiba pingsan dan koma. Dia bingung untuk sementara waktu. King Muer adalah yang pertama bangun dari kelesuan. Dan kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan. Dan menyelidiki Xiao Yan yang tidak sadarkan diri. Ekspresi bermartabat King Muer perlahan membentang. Dan kemudian dia membuka mulutnya dan berteriak dengan takjub, saudaraku, itu hantu. Dan hantu itu secara otomatis mengenali tuannya. King Haoran buru-buru melepaskan kekuatan jiwanya sendiri. Dan setelah sedikit menyelidiki, dia terkejut, adik laki-laki benar-benar beruntung. Itu sebenarnya hantu. Dikatakan bahwa You Jue, yang berada di peringkat kelima dalam daftar roh hantu yang mengikuti nenek moyang sepanjang hidup mereka, adalah legendaris. Berbaur, dan secara otomatis mengenali tuannya. Tidak heran. Tidak heran. Tidak heran Kaisar leluhur memiliki nasihat seperti itu. King Haoran buru-buru berkata kepada Xiao Qi, jangan panik. Adik laki-laki. Adik laki-laki baik-baik saja. Ada hantu yang secara otomatis mengenali tuannya dan memasuki tubuh saudara laki-laki itu. Ketika pengakuan tuannya selesai, adik laki-laki itu akan bangun. Roh hantu. Xiao Qi tercengang. Dari mana asalnya? Tidak. Bagaimana dia bisa melahap hantu? Dia adalah ras manusia. Setelah berbicara, Xiao Qi menghantam air mata Xiao Yan yang mengalir di tubuhnya. Xiao Qi tahu bahwa hanya iblis yang bisa melahap dan menyerap hantu. Dan akibat dari manusia yang menelan hantu adalah meledak dan mati. Mendengar perkataan Xiao Qi, King Haoran tiba-tiba terbangun. Kaget di hatinya. Melangkah maju. Meraih pergelangan tangan Xiao Yan. Memejamkan matanya sedikit. Dan merasakan situasi di tubuh Xiao Yan. Dia berniat. Jika itu benar-benar tidak berhasil. Dengan kekuatan Do di bintang 6-nya yang kuat. Bagaimana dia bisa melawan hantu di tubuh Xiao Yan untuk menyelamatkan Xiao Yan dari bahaya ledakan tubuh? Namun, semakin King Haoran merasa, semakin terkejut bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki garis keturunan ras iblis. Dia bahkan memiliki darah ras iblis. Ras manusia sebenarnya memiliki dua garis keturunan ras manusia dan ras iblis pada saat yang sama. Ini sangat aneh. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 Gorevian, 9. Pada saat ini, kondisi Xiao Yan secara umum tidak baik. Ada semacam energi yang terlihat dengan mata telanjang mengalir perlahan di permukaan tubuh Xiao Yan. Energi semacam ini sangat dingin, tapi tidak berpengaruh pada Xiao Yan. Di tubuh Xiao Yan, roh hantu dan api langit dipisahkan oleh energi aneh. Dan hantu-hantu berlari di tubuh Xiao Yan secara teratur. Dan energi aneh perlahan-lahan tinggal di dantian Xiao Yan. Energi roh Netherworld tiba-tiba menembus keluar, menyapu anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, dan napas Xiao Yan segera naik dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mata Xiao Yan perlahan terbuka, dan saat Xiao Yan membuka matanya, udara dingin yang menembus langsung dilepaskan. Dan dalam sekejap mata, udara dingin perlahan mereda lagi.
Nafas yang kuat dari Xiao Yan menyembur keluar dari mata Xiao Yan, tubuh Xiao Yan dipromosikan ke tingkat menengah atas Dou di bintang 2. Hantu peringkat kelima benar-benar kuat. Kenali saja. Tidak ditelan. Hanya mengandalkan energi kuat yang terpancar. Xiao Yan dikirim dari tingkat dasar tahap tengah Kaisar Pertempuran Bintang 2 ke tingkat lanjutan dari tahap tengah Kaisar Pertempuran Bintang 2. Xiao Yan, kamu akhirnya bangun dan membuatku takut setengah mati. Xiao Qi menyeka air matanya, tetapi tidak bisa menahan tangis lagi. Dan sepasang tinju merah muda menamparkan tubuh Xiao Yan secara bergantian. Adik laki-laki, akhirnya kamu bangun. Jika kamu tidak bangun lagi, aku khawatir gadis ini akan mencoba yang terbaik untuk menemukanku. Haha, King Haoran berdiri di sampingnya, menatap Xiao Qi dan berkata kepada Xiao Yan. Xiao Qi menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan cemberut, seolah-olah seekor rusa memukul jantungnya. Xiao Yan memandang Xiao Qi dan King Haoran, sama sekali tidak menyadari apa yang mereka bicarakan. Dia baru saja pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi. Hei, bagaimana kamu bisa menjadi manusia yang menelan dan menyerap hantu? King Muer bertanya dengan tidak sabar. Ini, King Xuantian senior melemparkanku ke dalam genangan darah. Dan aku memiliki darah ras iblis. Xiao Yan berbohong lagi. Dia tidak berani memasukkan Zhan Lao. He Zichen berkata bahwa dia tidak punya pilihan selain untuk mendorong mantan Kaisar Iblis yang sudah tidak ada lagi. Jadi, saya memberitahu dua saudara laki-laki dan perempuan King apa yang bisa saya katakan tentang melihat Kaisar Iblis tua di pemakaman domain iblis. Begitulah, King Haoran dan King Muer tiba-tiba menyadari pada saat yang sama. Tetapi tidak ada metode rahasia seperti itu dalam keluarga. Mungkin itu adalah kekuatan supernatural dari Kaisar leluhur. Lalu kamu berbohong kepadaku sekarang karena kamu minum obat. King Muer bersikeras. Ini, bukankah sedang diekspos oleh hantu sekarang? Xiao Yan harus menunjukkan rasa malu di wajahnya. Kamu pembohong kecil. King Muer mengutuk Xiao Yan dengan getir. Xiao Qi benar-benar bingung saat ini. Ketika dia mendengar Xiao Yan mengakui bahwa dia masih memiliki darah ras iblis. Mulutnya terbuka lebar. Matanya tertuju pada Xiao Yan. Seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia tidak percaya itu benar. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 Klan Gorevian, 10. King Haoran berbalik untuk melihat Xiao Qi dan bertanya pada Xiao Yan. Adik laki-laki, siapa gadis ini? Oh, ini Xiao Qi. Xiao Yan segera memperkenalkan dua saudara kandung di depannya. BSP, menantu perempuanmu. King Haoran bertanya dengan hati-hati. Xiao Yan langsung merasa malu. Sementara Xiao Qi mendengar kata-kata itu dan wajahnya memerah. Kekecewaan yang jelas muncul di mata King Haoran. Sementara King Muer memutar matanya. Xiao Yan, Xiao Qi, Xiao Qi, Xiao Yan, kalian semua bermarga Xiao. Ya, kami berasal dari keluarga yang sama. Xiao Yan menjawab dengan tenang. Sementara King Haoran memelototi King Muer dengan marah. King Muer menjulurkan lidahnya, memasang wajah, dan berhenti berbicara. Adik laki-laki, ini bukan tempat untuk berbicara. Bagaimana kalau kita berbicara di tempat lain? King Haoran bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Bagaimanapun, tugas mengirim token telah selesai. Dan para hantu secara otomatis mengenali diri mereka sebagai tuan. Sudah waktunya untuk meminta King Haoran untuk membantu menyelamatkan krisis klan Xiao. Silahkan. Ketika dia keluar dari kamar Xiao Yan, King Haoran melambaikan tangannya. Dan orang-orang kuat dari klan Gorevian di sekitar mengambil napas dan bubar. King Haoran memimpin Xiao Yan dan Xiao Qi. King Muer mengikuti. Dan keempatnya berjalan menuju halaman. Segera, dia mencapai halaman. King Haoran berhenti, menunggu King Muer muncul. Dan mengatakan sesuatu di telinga King Muer. Mata King Muer tiba-tiba melebar. Dengan ekspresi terkejut. Lalu tanpa daya berbalik dan berjalan, keluar. King Haoran terus memimpin Xiao Yan dan Xiao Qi ke dalam. Oke. Sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye sampai jumpa.